Moshi Moshi, selamat datang di channel Miss Hana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di-subscribe. Untuk yang sudah men-subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan masuk ke dalam sebuah tema, yaitu pendapat dia sejujur-jujurnya soal kamu. Pendapat dia sejujur-jujurnya soal kamu. Sora tidak akan tahu nanti pendapat apa yang akan keluar dari dalam dirinya dia, karena Sora hanya mewakilkan. Orang ini bisa saja mantan kamu, bisa saja sudah pernah jalan sama kamu, sedang jalan sama kamu, atau nanti akan jalan sama kamu ya. Nanti lihat dari ciri-cirinya. Tapi Sora menyarankan untuk kamu yang sedang tidak siap atau sedang dalam kondisi yang kurang baik, mungkin besok bisa kembali lagi ketika sudah lebih siap untuk menanggapi pembacaan ini. Tolong jangan serang Sora secara pribadi ya. Yuk, tarik nafas, hembus nafas ya. Semoga hal baik terjadi selama pembacaan ini. Paling nggak kamu tahu apa adanya ya. Pendapat dia sejujur-jujurnya soal kamu. Oke. Pendapat dia sejujur-jujurnya soal kamu. Menurut dia, kamu tuh orang yang sangat-sangat berenergi, sangat-sangat bersemangat ya. Kamu tuh orang yang dinamis banget di matanya dia ya. Kamu sangat suka mencoba hal baru, kamu sangat berani ya, dan energetik banget ya. Kamu tuh selalu kayak exciting nyobain hal-hal baru, dan kamu tuh seperti kayak nggak ada takutnya. Jadi di sini kamu tuh punya sisi keberanian yang dia kagumin ya, dan kamu punya jiwa yang bebas. Kenapa? Kamu mau nyoba hal baru. Kalau kamu pingin tahu, ya sudah, maju saja terus gitu ya. Tapi di satu sisi kamu juga punya persiapan. Bukan berarti kamu hanya maju-maju aja tanpa punya persiapan, dan kamu punya sisi kreatif untuk menyesuaikan diri sama hal-hal baru yang kamu jalankan. Itu di matanya dia ya. Ada sedikit sisi rebel di dalam diri kamu yang dia lihat. Artinya mungkin saja kamu tidak begitu suka kalau dia itu ngatur, ngasih batasan, ngasih larangan gitu ya. Itu di matanya dia. Tapi di sini ada energi pemberani ya. Jadi energi aktif dan pemberani di sini. Oke. Di mata dia, kamu juga adalah seseorang yang punya banyak sekali trauma ya. Di matanya dia, kamu punya banyak sekali trauma, yang tragedi-tragedi di hidup kamu ya, yang membuat kamu itu mengalami banyak rasa kesakit, banyak rasa kecewa, banyak kebingungan ya. Dan di sini kalau Sora lihat, ada satu perasaan dia itu merasa kayak hidup kamu itu sebenarnya di satu sisi dia ada sisi berempati atau kasihan sama kamu. Kenapa? Karena sudah banyak hal-hal yang naik turun terjadi sama hidup kamu sebenarnya di sini ya. Tapi ini juga yang membuat kamu jadi pribadi yang kuat gitu loh di matanya dia ya. Apapun gender kamu, tapi di matanya dia, kamu tuh punya pribadi dengan kualitas divine maskulin yang kuat. Kenapa? Karena menjadi kuat, menjadi strong, menjadi bertahan gitu loh ya. Kalau yang Sora lihat di sini, dan segala tragedi-tragedi yang ada membuat kamu jadi pembelajaran yang kuat, sehingga apapun yang terjadi kamu tuh kayak siap gitu loh. Itu yang dia lihat, kayak oh ya udah, kalau ada segala sesuatu yang tiba-tiba datang, kamu lebih merasa kayak ya sudah, siap saja sama segala sesuatunya. Kamu selalu kayak be ready gitu loh. Itu yang Sora lihat di sini. Tapi di sini juga ada beberapa yang dia lihat, mungkin saja kamu pernah mengalami kejatuhan-kejatuhan di dalam hidup kamu ya, dalam relationship dan sebagainya. Di mata dia, kamu itu punya segala intuisi yang sangat bagus ya. Kamu tuh masih punya sisi misterius ya. Tapi di satu sisi dia melihat kamu itu bisa, kalau kamu mau ya, kamu bisa mempergunakan sisi diri kamu dan pikiran kamu ya. Dan kamu tuh sangat kamu tuh tahu kayak bagaimana harus mendekati seseorang. Kamu tuh bisa memanipulasi orang lain ya. Dia merasa kayak kamu tuh bisa memanipulasi orang lain, kamu bisa membuat orang itu kayak ngikutin maunya kamu gitu loh ya, kalau yang Sora lihat di sini. Dan dia melihat kamu tuh seperti tahu banyak hal meskipun kamu terdiam gitu loh. Kamu memilih untuk diem seolah-olah kamu nggak tahu gitu ya, tapi sebenarnya kamu tuh tahu banyak hal. Itu yang membuat dia tuh jadinya kadang-kadang suka agak gimana ya Sora bilangnya, ngeri-ngeri sedep ke kamu gitu loh. Karena dia tahu gitu loh, buat apa dia menyembunyikan banyak hal sama kamu gitu loh ya. Karena bisa saja kamu tuh sebenarnya tahu tapi diem-diem aja gitu loh. Oh ya udah, sekedar tahu aja gitu loh ya. Kamu seperti punya intuisi yang sangat kuat ya di matanya dia. Oke.
Di satu sisi kamu juga masih ada sisi kayak beberapa, tidak semua. Menurut dia beberapa dari kalian itu memang ada yang beberapa punya sedikit masalah mental health ya. Dimana mungkin di sini ada isu tentang mengontrol, mungkin kamu pinginnya dia di bawah pengaruh kamu terus menerus, kamu bisa kontrol dia, jadi bisa kayak kadang-kadang seperti terobsesi gitu ya. Dia belum bales, kamu tuh bisa terus-terusan nanya, kamu di mana, lagi ngapain, kenapa nggak dibales gitu. Kamu punya energi keterikatan ya, karena itu tadi mungkin karena ada sisi dark di dalam diri kamu yang dia ngerasain adalah mungkin kamu pernah ditinggalin, mungkin kamu pernah dikecewain, mungkin kamu pernah hancur hubungannya gitu loh ya, sehingga kamu tuh kayak punya ketergantungan, kayak kepingin dia itu selalu dalam pengawasan kamu ya. Dan di sini kayak ada sisi dimana kayak terobsesi, mengikat gitu ya. Oke, dan ini yang jadi kayak di satu sisi dia juga ngelihat kamu tuh bisa banyak banget di sini yang bucin ya, mengorbankan apapun demi orang yang disayangin. Tapi di satu sisi kamu sangat banget fokus banget sama yang namanya sesuatu. Kalau kamu sudah fokus sama sesuatu, jatuhnya adiksi apapun itu. Misalnya kamu lagi fokus banget nih bikin uang gitu loh ya, misalnya finansial dan kerja, kamu akan kerja terus-terusan gitu loh ya. Menurut dia itu ada sisi yang nggak baik juga dari adiksi itu gitu ya. Di balik sisi kamu yang positif ya, tapi kamu tuh juga bisa punya sisi default kamu yang membuat dia tuh kayak wow gitu loh ya. Ternyata kamu punya sisi itu ya. Di sini ada Sagittarius ya, dan ada Capricorn. Soalnya akan banyakkan astrologi sepanjang perjalanan. Dan dia juga melihat kamu adalah orang yang pandai untuk mengontrol keuangan, khususnya masalah investasi ya. Kamu tuh kayak pandai melihat investasi, bagaimana kamu tuh tahu mengatur keuangan kamu bisa planning keuangan kamu dengan baik gitu loh ya. Dan bagaimana kamu melihat potensi-potensi itu ya. Kamu juga berkomunikasi dengan sangat baik soal masalah finansial. Artinya kamu tuh kayak banyak ngobrol soal bagaimana caranya mengelola keuangan, menabung dan sebagainya ya. Oke, kamu orang yang cukup konsisten di matanya dia ya. Kamu terus-terusan bisa menginvestasikan sesuatu waktu, tenaga kamu terhadap suatu hal itu di mata dia. Oke, kita coba melihat lebih lanjut. Apa sih pendapat sejujur-jujurnya kamu di matanya dia ya? Mungkin di perihal percintaan. Dia merasa kamu itu di satu sisi adalah orang yang banyak berkorban. Dia tahu kamu udah banyak banget berkorban dalam relationship ya. Dan di satu sisi kamu tuh orang yang sacrifice, berkorban ya. Dan di sini kayak banyak kontemplasi, banyak berpikir ya orangnya gitu loh dalam satu hubungan gitu loh ya. Di sini kamu ada sisi pasrah, tapi di satu sisi berpikir dengan sangat kuat ya, kalau yang suara lihat. Dan kamu tuh punya perspektif yang berbeda dalam melihat segala sesuatunya. Mungkin dalam masalah percintaan juga perspektif kamu berbeda dan unik dari yang lainnya ya. Walaupun di satu sisi itu juga dia merasakan kamu tuh sangat banyak banget berkorban untuk yang namanya relationship. Dia tahu kamu orangnya akan berkorban banget untuk orang lain yang kamu sayangin gitu ya. Tapi itu tadi shadow-nya, kamu jadi kepingin nge-keep orang gitu loh. Dia melihat kamu adalah sebagai simbol dari kesuksesan dan keberhasilan ya. Dari mungkin banyak aspek di dalam hidup kamu sudah mencapai pencapaian. Dia juga melihat kamu adalah salah satu orang yang banyak berkontribusi sama dia, dan dia merasa ada koneksi dari semesta untuk hubungan kalian ya. Dan kamu tuh dia merasa kayak dunia dia itu banyak banget didominasi sama kamu ya, banyak banget terisi sama kamu ya. Kamu orang yang sangat open minded di matanya dia ya, tapi di sini kamu juga orang yang punya gairah untuk mencapai keseluruhan atau kesuksesan. Dan di matanya dia, kamu juga adalah seseorang yang punya banyak sekali ide. Oke, di sini juga dia melihat kamu orang yang banyak perencanaan, kamu sangat cerdas ya, buat dia kamu sangat pintar gitu ya. Tapi di satu sisi juga kamu orang yang banyak banget berpikir ya. Kamu jangan sangat berkonsentrasi sama banyak hal gitu ya. Jadi kadang-kadang bisa saja dia merasa minder ya dengan pengetahuan kamu, kepintaran kamu, kecerdasan kamu, bagaimana kamu bisa berkonsentrasi dan berkomunikasi gitu loh. Karena kamu bisa saja seseorang yang memulai komunikasi terlebih dahulu gitu loh ya. Di sini ada Libra, Aquarius dan juga Gemini.
Kita akan lihat perasaan apa yang sebenarnya dirasakan sama dia ketika bersama dengan kamu. Oke, perasaan dia ketika bersama dengan kamu. Di sini dia merasa banyak banget yang merasa bersyukur bisa mengenal kamu di dalam hidupnya dia, bagaimana kamu kasih kontribusi dalam hidupnya dia. It feels like a blessing to knowing you, gitu loh ya, buat dia. Oke. Di sini dia juga merasakan punya banyak motivasi dari kamu. Ya, dia banyak mendapatkan motivasi dari mungkin nasihat-nasihat kamu, masukan-masukan dari kamu, support-support dari kamu. Jadi, kamu mungkin yang ada di balik untuk dia jadi pribadi yang lebih berani, pribadi yang bisa lebih fokus, pribadi yang lebih kuat, gitu ya. Dan dia merasakan energi penerimaan yang sangat besar dari kamu, ya. Jadi kayak segala kelebihan dan kekurangan kamu, dia menyadari kamu tuh bisa menerima dia dengan apa adanya. Oke. Dan di sini dia merasakan banyak kebahagiaan ketika bersama dengan kamu, banyak happiness gitu loh. Dia banyak mendapatkan kebahagiaan karena ketika bersama-sama dengan kamu membawa warna tersendiri buat dia. Ya. Walaupun di sini kadang-kadang ada energi juga perasaan kesedihan. Ini bisa saja yang kalau Sora lihat ya. Orang ini adalah orang yang sudah kehilangan kamu. Artinya ini adalah orang yang mungkin kamu telah pergi dari hidupnya dia, hubungan kalian sudah berakhir dan sebagainya. Karena di sini ada energi kesedihan kehilangan kamu. Jadi ada energi penyesalan sih. Kenapa kok kamu gak ada lagi di hidupnya dia? Dan di sini masih banyak dari mereka yang sekarang masih sering banget membayangkan dan memvisualisasikan soal kamu di dalam pikiran dan di dalam jiwanya dia. Oke. Di sini dia kayak rindu sama kesabaran kamu, dan ini juga bisa saja menandakan orang ini mungkin sedang bersabar untuk bisa ketemu momentum lagi, untuk bisa sama-sama sama kamu. Atau di sini kayak ada energi dari kesabaran untuk pasrah sama semesta ini, kalau kalian itu bisa sama-sama gitu loh ya. Dan sebenarnya dia punya banyak sekali ketakutan. Ya, di sini ada ketakutan kehilangan kamu, ketakutan kamu tidak ada sebenarnya gitu loh. Cuma dia merasa memang mungkin harus sabar pada saat ini. Mungkin dari semesta memang mungkin belum bisa kalian sama-sama gitu loh ya. Yang kalau Sora lihat di sini yang membuat dia itu sebenarnya banyak ketakutan berjalan sendiri juga di dalam hidupnya dia. Tapi dia menyadari bahwa dia harus positif, dia harus lebih terbuka gitu loh ya. Dan di sini dia merasakan ada energi kebebasan. Kamu menjadi diri kamu apa adanya dan kamu tidak pernah mengatur dia untuk menjadi mau kamu dan mendikte gitu loh ya. Walaupun memang kamu ada sisi posesif ke dia, tapi kamu ada energi pembebasan ke dia, energi freedom di sini. Oke. Dan di sini ada energi keikhlasan. Ya, di sini dia merasakan ada energi keikhlasan. Kalau kalian bisa sama-sama kembali, ya sama-sama. Kalau memang sudah nggak bisa sama-sama kembali, ya sudah, nggak apa-apa. Berarti memang mungkin bukan jalannya untuk sama-sama. Sekarang kita mau coba lihat pesan cinta apa yang ingin disampaikan orang ini ke kamu. Pesan cinta apa yang ingin disampaikan orang ini ke kamu. Suara tawa kamu menjadi sebuah candu buat dia. Artinya kamu tuh orangnya sering banget tertawa di mata dia. Dan ketawanya kamu, kebahagiaan kamu jadi sesuatu yang membuat dia tercandu-candu. Oke. Kamu juga adalah sumber dari lucky charm-nya dia, keberuntungannya dia. Artinya apa? Orang ini tuh banyak merasakan keberuntungan dengan mengenal kamu dan adanya kamu di dalam hidupnya dia. Ya. Dan dia tuh jadi belajar yang namanya manifestasi dari kamu. Dia juga sangat menyukai kamu secara fisik ya. Jadi memang secara fisik kamu tuh tipenya dia banget ya. Dan dia merasa kamu memang adalah seseorang yang sudah ditakdirkan untuk dia. Dia juga mengagumi bagaimana kamu menjadi seseorang yang sangat kuat ya. Dan sebenarnya dia tuh belum bisa let go kamu. Ini adalah seseorang yang tadi Sora udah bilang kan, masih membayangkan kamu, masih tidak bisa kehilangan kamu sebenarnya gitu, dan masih ingin mempertahankan kamu. Kamu adalah seseorang yang paling mengerti dia dan memahami dia. Tanpa banyak bicara, kamu tuh bisa mengerti dia secara mendalam. Dan suara kamu tuh menjadi sesuatu yang sangat-sangat dia rindukan, seperti sebuah terapi, karena suara kamu mungkin saja menenangkan dia, mendamaikan dia, dan dia berasa dia bisa dengerin kamu untuk bicara untuk waktu yang sangat lama gitu loh. Jadi kayak dengerin kamu bicara terus pun dia bisa gitu loh ya.
Sekarang kita akan coba lihat ya, secara mungkin ciri-ciri ya dari fisik siapa sih orang ini ya. Mungkin bisa saja orang ini adalah ada di kamu, oke, ciri-cirinya. Tapi teman-teman jangan lupa, Sora sedikit promosi, jangan lupa untuk teman-teman yang pengen beli gelang kupu-kupu dari batu kristal rose quartz asli dan kalung bunga dari batu kristal rose quartz asli, yang dua-duanya punya fungsi masing-masing. Ini terutama menarik energi cinta kasih, yang ini adalah menarik energi, melepaskan energi trauma negatif ya. Ini adalah koleksi terakhir dari Sora di stok yang ada, habis ini sudah tidak ada lagi ya. Kenapa? Karena sudah tidak bisa dipesan lagi. Jadi teman-teman yang masih mau silahkan ya teman-teman. Oke, kita akan coba lihat ciri-cirinya. Oke, 1, 2, 3, 4. Oke, 5. Oke. Yang pertama adalah Agnes ya. Mungkin ada beberapa di sini yang punya sedikit jerawat ya. Ingat ya teman-teman, cirinya bisa dibawa, bisa semua dia punya atau cuman satu-satu aja. Ada beberapa yang mungkin punya jerawat ya, jerawat kecil-kecil gitu ya. Rambutnya panjang, jadi kalau cowok mungkin rambutnya pun agak gondrong gitu ya, yang bisa diikat ya mungkin rambutnya. Ada yang di sini punya lesung pipit. Oke. Lalu di sini ada yang punya tato, ya, mungkin ada yang bertato di sini dia ya. Lalu di sini ada yang punya rambut yang warnanya gelap, ya. Jadi rambutnya warnanya gelap ya. Atau dia mungkin saja mencat rambutnya sekarang jadi warna sesuatu yang lebih gelap, ya. Tadi astrologinya udah Sora bacain, sekarang kita coba ke alfabetnya ya. Dan untuk teman-teman jangan lupa yang pengen personal reading silahkan di Instagram Sora @sora_tarot, untuk belanja juga sama. Semua link ada di bawah ya. Yang mau beli kartu juga bisa, mau belajar juga bisa. Ada ZLP, SALT, CE, MD, P, C, F, V, dan W. Dicek ya, nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini ya. 1, 2, 3, pause ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan Sora minta maaf. Jangan lupa juga main ke channel pertama Sora di Sora and Tarot. Terima kasih untuk dukungan kamu. Sampai kita ketemu lagi. Bye-bye.